Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihasanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita masih menjalankan ibadah Ramadan penuh dengan khusyuk dan mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita dijalankan. Sahabat akurat rahimakumullah, Allah menjelaskan di dalam firman-Nya tentang betapa pentingnya waktu. Sehingga Allah menjelaskan tentang waktu itu dengan satu surat yang khusus yang kita kenal dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sahabat akurat rahimakumullah. Wal 'asri, demi masa. Perlu kita ketahui bahwa ketika Allah mengawali penyebutannya di dalam ayatnya dengan menggunakan sumpah, dalam hal ini adalah menggunakan wawu qasam, wal 'asri, demi masa, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lagi sedang membicarakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena apa? Sesuatu yang diawali dengan huruf qasam atau dengan sumpah, maka itu mengandung hal-hal yang sangat penting. Contoh, wal fajri, demi waktu fajar. Di dalam waktu fajar ini juga ada sesuatu yang sangat penting. Sehingga sholat 2 rakaat fajar lebih utama dari dunia seisinya. Ada lagi wadduha, demi waktu duha. Allah mengawali surat Al-Duha dengan wawu qasam, wadduha. Ini menunjukkan bahwa waktu duha adalah waktu yang sangat penting. Sehingga dikatakan sholat duha adalah merupakan sedekah anggota badan kita, sendi-sendi yang ada di dalam anggota badan kita. Sehingga insya Allah orang yang melanggengkan sholat duha, orangnya tidak akan jarang atau tidak mudah sakit. Karena apa? Anggota badannya selalu disedekahkan dengan melakukan sholat duha. Begitu juga dengan ayat Al-Asr. Wal 'asri, demi masa. Allah akan menceritakan, akan mengabarkan bahwa waktu itu sangat penting. Innal insana lafi khusrin. Ayat sesungguhnya dikatakan sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ingat, ini diawali dengan inna. Sudah sebelumnya bersumpah. Keduanya inna, sesungguhnya. Ini Allah mengabarkan bahwa semua manusia lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Entah itu seorang ustadz, entah itu seorang dosen, entah itu seorang karyawan biasa, siapa saja, lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Kecuali illalladzina amanu. Nah, kecuali orang-orang yang beriman. Ini penting. Karena apa?
hidup tanpa iman itu bagaikan hidup kosong. Karena syarat hidup yang bermanfaat adalah beriman. Apa itu iman? Iman adalah ketika kita mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan kita praktekkan dengan anggota badan kita. Itulah iman. Kalau secara bahasa mungkin adalah percaya kepada Allah dan rukun-rukun yang sampai 6. Iman di sini menjadi penting untuk kita tidak rugi di dalam dunia ini. Sebab amal tanpa iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat iman, syarat amal diterima adalah kita harus beriman dulu. Akan tetapi kita biar tidak dalam keadaan rugi, kalau hanya modal iman itu tidak cukup. Harus wa'amilus sholihat. Di samping iman kita harus berbuat baik. Nah ini nih, berbuat baik ini harus dilandasi dengan niat. Kenapa harus dilandasi dengan niat? Karena ada satu riwayat mengatakan kam min amalin yatasawwaru kam min amalid dunya yatasawwaru bi amalil akhirah bi husnin niyat. Wa kam min amalil akhirah yatasawwaru bi amalil dunya bisu'in niyat. Amal soleh ini adalah amal baik yang dilandasi dengan niat. Karena niat itu menentukan amal baik tidaknya. Innamal a'malu bin niat. Itu sangat penting. Sehingga dikatakan kam min amalid dunya yatasawwaru bi amalil akhirah bi husnin niyat. Kata Rasul, banyak sekali amal-amal dunia yatasawwaru bi amalil akhirah berubah menjadi amal akhirat, pahala bi husnin niyat, dengan sebab kita baik dalam berniat. Contoh, kita kerja pagi ke kantor ataupun ke pasar, atau yang tukang gojek, kita gojek pagi-pagi. Itu adalah amal dunia. Tapi kalau kita merubah niat dengan bismillah, ya Allah, saya niat bekerja untuk menafkahi keluarga, menafkahi anak istri, dan untuk membiayai sekolah anak. Itu adalah niat yang bagus. Dan yatasawwaru bi amalil akhirah. Amal dunia itu menjadi amal akhirat. Oleh karena itu, amal menentukan bagaimana kita bertindak. Yang kedua kata Rasul, wa kam min amalil akhirah yatasawwaru bi amalid dunya bisu'in niyat. Ada amal akhirat tetapi berubah menjadi amal dunia saja. Artinya tidak ada pahalanya sama sekali. Dengan sebab bisu'in niyat. Dengan sebab kita niatnya jelek. Contoh, kita sedekah, kita membantu orang, tapi dengan harapan dipuji oleh orang lain. Kita donatur, menyumbang korban pandemi dengan mengirimkan 1000 masker. Kita diumumkan biar orang pada tahu, satu RT, satu RW, bahkan satu kelurahan. Dan biar kita dipuji. Nah, itu yang tadinya sedekah menjadi amal dunia gara-gara niatnya jelek, hanya ingin dipuji oleh orang. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, mari kita perbaiki niat kita. Mudah-mudahan Ramadan ini niat kita baik sehingga diterima 100% oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, biar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, adalah watawasau bil haqq. Kita harus saling mengingatkan di dalam kebenaran. Ini penting. Kenapa penting? Karena dalam beribadah, kalau bisa kita saling mengajak, saling memberi nasihat
Kalau kita kerja teman kita belum sholat, kita ingatkan, kamu udah sholat belum? Karena sholat adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Kalau teman kita lagi kurang enak ataupun lagi salah, kita ingatkan. Itulah. Dan yang berikutnya adalah watawasau bis sabr. Kita harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Baik sabar menjalankan ibadah atau sabar dalam menghindari atau menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Dan yang terakhir, sabar dalam musibah. Oleh karena itu, ini adalah satu paket. Biar kita tidak termasuk orang rugi. Yang pertama, kita harus iman. Yang kedua, kita harus amal soleh. Dan yang ketiga, kita harus saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, kita harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Baik itu sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam penderitaan. Itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta. Kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci. Tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka